Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lantas bagaimana dengan perkembangan gelar perkara antara Polri dengan pihak keluarga Brigadir Yosua yang diwakili oleh kuasa hukumnya? Sudah ada rekan kami di Barreskrim Polri, Marcelina Tumundo. Marcel, sebetulnya gelar perkara yang digelar sore ini untuk kasus yang mana? Apakah kasus dugaan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo atau kasus dugaan pembunuhan berencana yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh tim hukum keluarga Brigadir Yosua? Fitri dan Afi, terkait gelar perkara yang dijadwalkan pada hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, pihak tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua mengatakan bahwa ini adalah terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh pihak tim kuasa hukum pada hari Senin lalu 18 Juli 2022. Laporan itu juga sudah diterima oleh pihak polisi di hari yang sama tanggal 18 Juli kemarin. Bahkan tadi juga dijelaskan ulang oleh pihak kuasa hukum ketika tadi tiba di Mabes Polri bahwa tidak hanya dugaan pembunuhan berencana tetapi ada beberapa pasal yang diajukan oleh pihak tim kuasa hukum, yakni pasal pembunuhan berencana, pasal pembunuhan, pasal penganiayaan, junto pasal 5556 KUHP, yakni adanya dugaan penyertaan dan pembantuan dalam dugaan upaya pembunuhan ataupun penganiayaan yang diduga dilakukan terhadap Brigadir Yosua. Tadi kuasa hukum tiba di Mabes Polri sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tanpa didampingi oleh pihak keluarga karena ini merupakan gelar perkara awal yang diharapkan ini dapat membeberkan sejumlah bukti-bukti apa saja yang telah didapatkan oleh penyidik. Kemudian juga tadi dari pihak kuasa hukum juga kembali menyertakan sejumlah barang bukti seperti foto-foto kondisi tubuh dari Brigadir Yosua atau kondisi jasad dari Brigadir Yosua yang ditunjukkan ada sejumlah luka-luka yang janggal. Tidak hanya luka tembak seperti yang disampaikan menurut kronologi dari pihak kepolisian ketika awal kasus ini diumumkan kepada publik bahwa dugaannya adalah ada tembak-menembak dan disampaikan bahwa Brigadir Yosua ini meninggal karena ditembak oleh sesamanya rekan anggota polisi yakni Baradae. Tetapi dari foto-foto yang tadi ditunjukkan oleh pihak kuasa hukum bahwa ada luka jerat lilitan di bagian leher ataupun bagian dagu dari jasad Brigadir J, kemudian juga ada dugaan temuan luka robek, kemudian juga ada beberapa persendian yang bergeser begitu dari jasad Brigadir J menurut keterangan dari tim kuasa hukum. Dan terkait dengan hal itu tim kuasa hukum berharap atau sebetulnya sudah menyampaikan permohonan untuk melakukan otopsi ulang bersamaan dengan laporan yang disampaikan pada hari Senin yang lalu. Nah, terkait dengan gelar perkara yang dilakukan hari ini, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa dijadwalkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, artinya sampai saat ini masih berlangsung. Dan kalau berdasarkan peraturan Kapolri bahwa dalam gelar perkara ini pihak penyidik bersama dengan pihak pelapor ini dapat menentukan status dari perkara ini apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Kemudian penyidik bersama dengan pelapor juga dapat menentukan unsur-unsur pasal yang disangkakan. Sekaligus juga dapat menentukan siapa pihak yang menjadi saksi, barang-barang bukti apa saja, bahkan dapat menentukan apakah ada tersangka dalam laporan yang sudah disampaikan ke pihak Mabes Polri. Fitri dan Afi. Ya, Marcelina, bagaimana respon dari kuasa hukum setelah Polri hingga saat ini juga belum memutuskan untuk melakukan otopsi ulang atau tidak? Respon dari pihak keluarga bersama dengan kuasa hukum adalah tetap mengajukan permohonan kepada Kapolri untuk melakukan ekshumasi atau otopsi ulang. Bahkan tadi disampaikan juga dari pihak keluarga bersama dengan kuasa hukum ini meminta agar
otopsi ulang atau ekshumasi ini dilakukan dengan membentuk tim secara independen, tim dokter forensik yang mana tidak melibatkan tim dokter yang sebelumnya atau yang pertama kali melakukan otopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Tadi dijabarkan oleh pihak tim kuasa hukum merekomendasikan sejumlah rumah sakit yang menurut mereka dapat secara independen melakukan otopsi ulang atau ekshumasi ini, yakni dari RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, kemudian Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ataupun rumah sakit swasta lainnya, yang mana diharapkan dengan adanya rumah sakit ini atau tim dokter forensik secara independen dapat membuka penyebab kematian dari Brigadir Yosua ini secara lebih terang benderang. Kemudian alasan dari permohonan pihak keluarga agar ekshumasi atau otopsi ulang ini dapat dilakukan adalah karena menemukan kejanggalan atau perbedaan antara kondisi jasad dengan pernyataan dari pihak polisi yang menyebut bahwa ada peristiwa tembak-menembak sebelum akhirnya Brigadir Yosua meninggal dunia. Dan sampai saat ini memang pihak polisi belum menyatakan secara tegas apakah mengizinkan ataupun Kapolri memerintahkan pihak tim khusus untuk bisa melakukan otopsi ulang atau ekshumasi ini. Tetapi dari pihak polisi kemarin menyebutkan bahwa sudah mengizinkan agar keluarga dapat mengajukan permohonan kembali untuk melakukan otopsi ulang ini. Berdasarkan informasi yang kami terima di tengah kalangan media juga bahwa untuk hasil otopsi yang sebelumnya dilakukan oleh Rumah Sakit Polri ini akan diumumkan kepada publik. Tujuannya adalah untuk meredam adanya berbagai isu yang beredar saat ini terkait dengan kematian Brigadir Yosua. Tetapi sampai dengan saat ini terkait dengan konferensi pers atau keterangan dari dokter forensik Polri belum disampaikan oleh pihak polisi. Demikian Afi dan Fitri. Ya baik, kita nantikan update terbaru dari Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih atas informasinya Marcelina Tupundo.